Selamat pagi Bu, kami di sini dari kelompok 5 dan kami di sini bersama dengan Dr. Elizabeth Sintauli ingin mewawancarai tentang sistem endokrin. Saya bernama Yakel Purba. Saya Sindra Frija Rizky. Saya Mikael Manalu. Nah, di sini kami punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi Dok, apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin itu adalah sistem yang dimana mengatur daripada ini aku bilang gampang ya, gini, yang ngatur kayak misalnya kelenjar di dalam tubuh kita seperti kelenjar pituitari, kelenjar yang kita menghasilkan dari pankreas, menghasilkan kelenjar sekresi seperti pada apa gonad itu kayak untuk kelamin kayak itu sih sistem kelenjar endokrin yang mengatur itu semua. Itu ada tiroid, itu juga dari endokrin, sistem endokrin termasuk. Itu secara gampang secara singkatnya lah, biar gampang ingatnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi Dok jika sistem endokrin dalam tubuh terganggu atau rusak? Kalau sistem endokrin terganggu banyak hal yang terjadi, seperti kita bisa bilang kayak diabetes mellitus atau sakit gula. Itu kenapa? Karena endokrin yang terganggu. Salah satunya itu adalah kelenjar daripada pankreas, ya, dimana kan pankreas itu menghasilkan insulin terganggu, terjadilah diabetes mellitus. Seperti juga kelenjar tiroid terganggu, jadilah gondoan. Baru seperti kelenjar yang lain kayak kelenjar gonad itu yang menghasilkan ovarium dan testis. Dari situ kalau daripada sekresi mereka, hormon mereka terganggu, maka terganggu semua. Itulah bagian-bagian daripada itu. Berarti termasuk penting juga Dok. Penting. Kemudian Dok, bagaimana menurut dokter cara menjaga sistem endokrin? Cara kita menjaga balik lagi ke pola hidup sehat, dan pola hidup sehat masuklah makanan yang sehat, itulah kurangilah penyedap ataupun kita kurangi yang terlalu manis, maksudnya kayak seperti gula kan karena banyak kandungan yang manis-manis, kandungan glukosa yang susah untuk dipecah, maksudnya seperti itu. Itu sih kalau misalnya cara jaganya pola hidup, baru jangan berat badan berlebih ya, usahakan untuk olahraga supaya tubuh kita kan metabolismenya jadi lebih baik kayak gitu. Jadi pola makan sama pola hidup yang sehat, itu sih pola hidup sehat ya, seperti olahraga, makan, itu lah termasuk di situ. Makan makanan yang bergizi, itulah untuk cara menjaga daripada supaya sistem endokrin bekerja dengan baik. Gitu. Dan di sini Dok, menurut dokter, apa sih peran endokrin dalam mengatur berbagai proses fisiologi tubuh? Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kita cerita balik itu ke cara kerjanya, cara kerja sistem endokrin itu kan jadi kalau cara kerja sistem endokrin itu diatur dari otak itu bagiannya ada otak besar itu hipotalamus, yang dimana hipotalamus ini yang mengantar ke kelenjar-kelenjar yang lain, ke kelenjar misalnya ke kelenjar daripada yang tadi menghasilkan daripada tiroid, yang menghasilkan daripada kalau misalnya Langerhans, kalau kita ke Langerhans ke pankreas itu yang menghasilkan insulin insulin tadi, seperti itu sih ke kelenjar itu. Jadi cara kerjanya ke sistem itu, jadi balik ke sistem endokrin itu yang bekerja tadi dari otak itu ngejar ke sel-sel target. Itulah sel-sel targetnya itu tadi yang ke kelenjar, misalnya ke kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar baru daripada penghasil insulin, seperti itu. Nah, jadi Dok, apa peran sistem endokrin dalam menjaga homeostatis tubuh manusia? Jadi kalau misalnya kita share homeostatis tubuh, homeostatis itu kan keseimbangan daripada tubuh ya posisinya. Jadi kalau misalnya tubuh seimbang, jadi hormon-hormon yang dihasilkan daripada sel endokrin harus seimbang juga. Jadi kalau mereka berlebih misalnya ataupun tidak bekerja, seperti saya bilang, seperti gampangnya kita sering diabetes lah. Diabetes itu kenapa? Ada yang tidak menghasilkan insulin posisinya. Jadi sistem endokrin itu terganggu. Jadi kalau misalnya insulinnya terganggu, yang mengapai gula lah. Gula itu kan jadi yang ngatur glukosa dalam darah tubuh ini
tidak ada posisinya atau tidak ada yang menghambat, jadi kan gulanya meningkat. Jadi kalau gula meningkat terjadilah sakit diabetes itu. Lebih ke seperti itu sih kalau itu yang bermasalah. Hormon apa saja sih dok yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin? Hormon-hormon yang dihasilkan, hormon tiroid, hormon LH itu leptorin hormon yang mengatur, baru growth hormon. Growth hormon ini hormon pertumbuhan. Baru tadi hormon pituitary posisinya itu yang menghasilkan daripada untuk kelenjar daripada endokrin tadi yang untuk menghasilkan insulin itu. Terus dok, apa saja penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem endokrin dok? Penyakit yang disebabkan kelenjar apa tadi? Dokternya gimana? Apa saja penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem endokrin? Penyakit yang gangguan sistem endokrin itu seperti tadi diabetes mellitus atau sakit gula kita bilang. Baru yang kedua tiroid yang kita bilang gondongan, paratiroid gondongan. Baru kalau misalnya nggak bisa menghasilkan sperma atau apa, itu di gonad, bagian gonad bermasalahnya juga, itu masuk daripada kelenjar endokrin juga. Baru growth hormon, pertumbuhan anak. Growth hormon ini supaya kayak tinggi, yang agak tinggi jadi berat apa tuh growth hormon. Seperti stunting juga dok. Terus mengapa kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu dok? Karena kelenjarnya di situ-situ aja, nggak ada sekresi mana, jadi kayak masuk ke sel-sel darah kita, di dalam sel darah kita cuma di situ aja berbilang, nggak ada ke yang mana lain, langsung masuk ke sel targetnya, udah gitu aja, nggak ada yang langsung bercabang ke panjang gitu. Jadi dia tidak bercabang? Enggak, jadi kayak dia itu dari atas masuk ke otak, bagian otak langsung sampai ke sel target organnya, balik lagi ke dianya.